Berjumpa kembali dengan kami dari Santri Tandur Channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kami akan membuat video kembali di seputar biasa di perkuiban yang ada dari sudut pandang kuib, dari yang ada kaitannya dengan kuib dan ataupun melihatnya selalu pakai sisi kuib. Jadi karena di dunia ini itu penuh misteri, dunia ini ada yang nyata, ada yang goib, ya termasuk di kita pun sebagai manusia ada yang bermateri seperti ini, nyata pun banyak kegoibannya, ya tentang masa depan kita, tentang semuanya itu kan semuanya goib. Jadi itu goib itu pandangannya luas, bukan sekedar hantu, bukan sekedar setan. Jadi itu masih luas lah untuk kita cari informasinya. Jadi untuk kali ini kami akan kembali membuat video yang berkaitan dengan suatu benda pusaka dan juga mitos dari benda tersebut, tentang kelebihannya atau mungkin tentang apa yang ada tersirat di situ. Jadi itu kami akan mengorek dari salah satu yang konon katanya pusaka itu peninggalan dari salah satu pahlawan nasional yang diserahkan kepada salah satu tokoh nasional di negara Indonesia ini. Jadi kami akan menarik sosok kodamnya di situ, yang berdiri di situ, untuk menanyakan serba-serbinya, untuk menanyakan sesuatu yang ada di dalamnya itu nanti. Ya, biar tidak lama-lama, kita mulai saja mediumisasinya untuk mendatangkan makhluk tersebut dengan izin ilahi yang tak maksudi warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang menurut saya dada ini terpenting yang kuat, terbentuk yang kuat meliputi seluruh raka busuk dan seluruh semua terkendali dengan dada ini semakin selaras, semakin sinkron padanya, sinkron Allah. Dan tertanam yang terpendek ini tidak bisa disusupi, tidak ada penusuk satupun yang bisa masuk, hanya yang saya mau Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Indahnya nama suci Allah dengan izin sama yang percaya. Sambung dengan yang asli, tersambung dengan yang asli Allah. Sallallahu. Yang asli kodam yang paling kuat yang ada di pusaka ini, di mana berada sekarang, terikat Allah. Tembus sampai inti semua tanda-tanda cipotan yang asli yang paling kuat Allah. Ya sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ya semua izin sama yang percaya mana ketangkap lapat saja. Allah masuk, terkunci di mata ini. Sinkron sama saya, bisa menguasai lidahnya, kita suaranya.
Iya. Napas. Iya. Ya naon. Lebih jelas lagi. Menguasai kita semuanya, bisa menguasai. Saya untuk menarik Anda ini dari sosok apa itu? Macan putih. Tinggal menempel di benda apa, di tempat apa? Banyak. Ya, salah satunya tombak. Tombak Anda. Tombak yang Anda tempati itu memang punya sejarah itu. Ya, zaman Pajajaran. Saya digunakan untuk prajurit. Tempat apa ini begitu panas? Jadi nyaman dulu, sekarang nyaman di tempat Islam mediuman. Ada apa sampai memanggil saya? Saya sedang tidur. Ya maaf mengganggu waktu Anda sebentar saja. Saya memang sudah lama tidak menghirup udara karena terlalu lama di pusaka itu. Nah, keberadaan pusaka itu sekarang itu di mana itu? Siapa yang megang? Ada di salah satu penyimpanan sejarah di Jawa Barat ini untuk sejarah di masa depan. Penyembuhan ini emang menetap di situ atau sebelumnya di mana Anda ini? Iya, saya Enggak, senjata itu memang di situ terus dari dulu atau sempat berpindah-pindah? berpindah-pindah. Sempat terkubur ratusan tahun dan tidak sengaja ditemukan oleh warga dan disimpan. Sebagai senjata pada zaman dahulu untuk berperang melawan penjajah. Di Nusantara orang menyebutnya Orang-orang Nusantara menyebutnya apa itu? zaman kawula, zaman dulu menyebutnya zaman prasejarah atau zaman di mana keilmuan berlomba-lomba
Zaman di mana Nusantara ini diperebutkan karena kekayaan yang melimpah ruah. Jadi orang berlomba-lomba untuk kesaktiannya masing-masing lewat pusaka-pusaka, lewat orang namanya zaman dulu menyepi untuk bertapa. Ya Anda ini di bangsa Anda ini mengenal enggak dengan sebutan sebuah benda pusaka yang dari peninggalan orang-orang dulu? Zaman Namanya dulu tongkat cakra, ada nggak pernah mendengar? iya, itu yang diperebutkan pada zaman dahulu karena warisan dari nenek moyang, dari kesatria zaman dulu namanya Jaya Diningrat. Orang menyebutnya Tuan Jaya Diningrat. Itu yang punya, maksudnya Yang siapa? punya leluhur, yaitu mewarisi dan terakhir di Pajajaran. Bukan bukan di Keraton Solo sana. Itu di pertengahan, yang terakhir di zaman Pajajaran. Itu sebelum Pajajaran di Solo, atau zaman dulu namanya salah karena orang susah, lebih enak jadi Solo. Itu Anda bener nggak itu ada mitos dan siapa pemegang pusaka itu akan bisa menjadi penguasa? Ya, itu efek dari orang yang memegang tongkat cakra atau tongkat ujung tombak. Orang itu akan sakti, akan berwibawa, akan tunduk siapa saja orang yang memegangnya, karena bangsa kami yang menjaga orang itu. Nah itu tentang kaitannya nama Sejatu Cakra dengan mitos adanya Wahyu Cakra Diningrat apa itu namanya? Itu ada nggak kaitannya? Ada, makanya itu mengambil dari nama belakang dari Jaya Ningrat. Belakang Ningrat itu untuk kekuasaan yang paling tinggi di suatu daerah atau suatu nama lainnya adalah suatu tatanan atau suatu orang menyebutnya apa ya, lupa saya, Apa negara atau apa? dulu suatu daerah, karena sudah sangat lama saya lupa. Kerajaan. Iya, Ya, kerajaan. itu kerajaan. Iya, kalau sekarang kan negara atau noto negara, menata kerajaan, menata daerah. Orang menyebutnya menata daerah zaman sekarang.
Tapi bukannya itu hanya suatu benda, tidak bisa Ya, berbuat apa-apa. benda cuma isinya itu dari pertapaan leluhur. Orang betapa turun temurun hingga raja-raja. Memang wujudnya biasa saja, cuma isinya itu dari kodam-kodam leluhur. Yang mereka tentunya akan membantu pemegangnya atau Iya, namanya kodam atau berewang pasti akan membantu. Itu menyerahkan apa orang-orang yang serahkan yang memegang itu termasuk sudah jadi pilihan bangsa-bangsa Anda ini atau memang Bukan, hanya orang yang memegang saja. Itu pun tidak akan lama, pasti akan diambil atau memakan dari jasad orang yang memegang itu. Entah dari orang yang atau musuhnya, entah dari kitanya yang secara paksa diambil. Sudah otomatis jadi hanya untuk sementara saja. Tidak ada yang spesial. Cuma orang dahulu sangat antusias atau sangat berambisi untuk mendapatkan pusaka tersebut, karena pemikiran zaman dahulu sangat kritis. Belum adanya agama seperti sekarang ini, hanya kepercayaan dari leluhurnya saja yang mereka pegang. ya ini Anda ini pernah nggak dulu mendengar ada tokoh yang namanya Pangeran Diponegoro? Iya, pernah. Apakah pernah pusaka itu, tombak itu dipegang sama beliau? Tidak. Tidak. Cuma saya tahu saja orang itu tidak mau mencampur adukan, karena orang itu hidup setelah saya, jauh sebelumnya. Ada juga orang seperti itu, cuma tidak mau atau tidak ikut dalam kekuasaan untuk mengambil pusaka itu. Berarti yang kami dengar dari orang-orang di sana, orang-orang sekitar itu katanya benda itu peninggalannya Diponegoro itu bukan ya? Bukan. Ya karena kalau melihat Orang itu setelah saya baru lahir, ya, jauh dari zaman dulu. ya kalau kami sebagai perkiraan kami bangsa manusia secara akal kami kan, Iya, tongkat itu dipercaya bagi para pemegang calon-calon raja, calon orang-orang yang pengen punya jabatan. ya wajar saja, karena orang dahulu hanya berandai-andai dari temuannya, belum tentu pasti. Dengan Pangeran Diponegoro itu gak ada ambisi, insya Allah beliau itu berjuang ikhlas untuk berjuang memerdekakan bangsa itu. Jadi nggak nyambung. Iya, jauh sama sekali, jauh dari pemikiran orang-orang yang Anda sebut tadi. Jadi nanti itu efek orang yang mempercayai, orang yang pegang itu tuh nanti pasti akan ada korban di
antara pasti entah pemegang atau keluarganya itu sendiri akan berjatuhan, akan meninggal karena keris cakra itu energinya tidak naik-naik, turun temurun, otomatis energi bertambah besar, bertambah orang yang memegang, bertambah sombong, bertambah angkuh, bertambah merasanya. Pasti tidak akan yang menguntungkan, hanya sementara saja, itu pun tidak lama. Itu sebenarnya hanya wadah atau tumbal untuk bangsa-bangsa kami, untuk menambah energi kami, untuk kedepannya akan tumbuh perewangan sampai sekarang ini. Salah satunya dari bangsa Maut, dari bangsa Siliwangi, dari bangsa Joko Tingkir akan menyambung. Tapi pemutusan kodam itu pada titiknya yang akan berbeda sambungannya, entah sambungannya dari para wali itu yang akan berbeda dari salah satunya, walaupun unsurnya dari leluhur, yaitu dari pemutusan kodam itu sendiri. Yang baik akan menuju yang baik, yang tidak baik akan tetap tidak baik. Dari sumber aliran atau airnya, dari kotor akan tetap kotor, dari yang bersih walaupun dari yang kotor akan tersaring, karena sumbernya yang bersih akan terkikis, yaitu cikal bakal dari Maung itu sendiri, dari nenek moyang. Salah satunya dari saya akan sambung menyambung. Semuanya tidak bersih, semuanya tidak suci, berawal dari yang kotor, kecuali Nabi yang kamu agung-agungkan itu suci. Nah ini pemegang itu baik percaya atau nggak percaya itu nanti sama juga akan mempunyai efek buruk seperti itu. Ya, itu yang saya bilang, tergantung dari pemutusannya. Orang menyebut ending atau akhirnya itu yang akan mengefek. Dari sumber, segala sumbernya itu salah satunya. Ya sebenarnya kami ini aja menyerahkan bangsa Anda ini, mengkonfirmasi Anda ini untuk menegaskan apakah benar ya itu benda itu yang dianggap sebagai pusaka tombak cakra, tongkat cakra itu benar memang tinggalnya di Ponegoro itu atau bukan, itu aja bukan ya, jauh dari jauh ya, jauh ya hanya orang-orang yang memang fokus akan kekuasaan ambil itu yang akan mencari seperti itu. Betul. Nah kalau ini, kalau kaitannya dengan Wahyu Konde Emas itu gimana itu? Ada enggak itu? Beda itu, beda. Tapi ada enggak mitos seperti itu? Itu soal kekuatan gaib atau mungkin ada di barang-barang tertentu? Saya tidak tahu masalah ini. Tidak tahu. Oh. Itu jauh mungkin sesudah saya. Oh. Saya Ya. tidak memahami. Ya terima kasih atas waktunya. Anda udah datang ke sini barangkali. Terima kasih saya. Anda kalau mau pengen Islam ya kami.
bimbing syahadat kalau mau. Tentunya Anda sudah mengetahui di sini apa yang Anda lihat, Ya, juga tahu ini cipratan pandulan dari siapa. Ya barangkali makanya saya mau ikut, saya keluar. ya, Sebenarnya tadi itu dari bangsa saya yang tadi masuk, cuma itu yang membangkang. Yang mengelabui itu sosok hitam. ya sekarang kemana itu? Sudah hangus. Ya udah, kalau Anda memang udah saatnya Anda mencari jalan yang hak, jalan yang terang, Ya, saya untuk ikut tunduk bersama beliau. Iya, Yang saya sudah menanti-nanti ya, sosok beliau. saya bimbing syahadat. Iya. Beliau duduk yang benar dulu aja. Dia duduk, saya bimbing syahadat dengan hati yang ikhlas, penuh kesadaran, tanpa paksaan apapun. Anda, saya bimbing syahadat. Saya sudah menanti puluhan ribu tahun. Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad Nabi Jin Sang yang syariat Islam tebal semua tersambung beliau, semua sifat-sifatnya sempurna masuk, semua perjanjiannya dengan bangsa apapun, dengan makhluk fasik apapun terputus tidak bisa sampai kiamat. Allah terima kasih. Ya sama-sama. Anda udah Islam, udah jadi pengikut beliau, udah sama beliau. Anda punya pilihan sendiri mau tinggal di mana, mau berjuang di mana. Saya kembali saja di situ. Mau kembali menjaga. Saya kembali sana. Ya. Ya udah, monggo. Ada mungkin terakhir ya Anda sebelum keluar, sudah cukup. Pesan saya, sing hati-hati. Ya. Berhati-hatilah. Zaman sudah akhir. Ya, itu aja. Itu saja. Ya udah, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua pada katibnya. Waalaikumsalam manator ini semuanya tertinggal, bisa menguap semuanya Allah. Roh semua yang tidak ada atau hilang kemana. Ya, itulah tadi pada saat sana bagaimana. Tadi salah satu organisasi hiburan saja. Tadi kami juga membingungkan namanya sama seperti itu, jadi ya difilter buat hiburan saja. Jadi ya intinya jangan dipercaya, pukulan kami disaring, difilter. Nah, dengan kuib itu masih rawan
masih kuat akan kebohongan gitu. Jadi sudah jadikan hiburan, jadikan tambah wawasan saja ya, nanti difilter ketimbang-timbang sendiri gitu. Jadi jangan lupa kita yang pegang kuat ya tentang ketahuan kepada kita, khususnya yang muslim ini perlu kita kepada Allah ya, kuat syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah yang menyambung pada guru-guru kita semua yang bersana seperti itu. Jadi kita jangan sampai terlena dengan hal-hal yang sifatnya nggak jelas, nggak ada tuntunannya seperti itu. Jadi jadikan video ini, konten ini sebagai hiburan saja, tambahan wawasan saja gitu, untuk mengetahui bahwa ternyata dunia ini bukan hanya dihuni bangsa manusia, ternyata banyak web-web yang lain atau enggak yang bersifat web-web yang lain, itu masih banyak misterinya. Intinya untuk menambah wawasan kita, menambah iman kita. Ya kurang lebihnya kami dari Santri Gandur mohon undur diri, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.